Ya baik, selamat siang adik-adik. Ya baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang orang tua adalah pendidik utama. Di sebelum itu, siapa yang kelas di sini? Jimmy. Siapa yang tidak hadir Jimmy? Anto. Untuk kita nanti Rambo. Saki. Jadi selain Anto siapa yang tidak hadir? Semuanya dari semua toh? Ya baik, hari ini kita akan belajar tentang orang tua adalah pendidik utama. Jadi kita akan sama-sama belajar bahwa orang tua itu adalah pendidik utama. Di dalam kehidupan itu kita selalu mendapatkan yang namanya pendidikan. Nah, mari kita belajar bahwa orang tua itu adalah pendidik utama. Ya baik, ya sebelum memulai pembelajaran, minta tolong saudara Jimmy pimpin kita dalam doa. Minta maaf. Silakan teman-teman tulis tujuan pembelajaran di sini. Kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita bersyukur karena Tuhan mengatur kelahirannya melalui orang tua. Jadi kita perlu mensyukuri hal tersebut. Melalui orang tua kita dapat melahirkannya. Kemudian kita mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Itu sudah saya sampaikan tadi. Dan memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh anak. Bayangkan sesudah umur puluhan sekarang dan 20, 19, 18 dan sebagainya. Ingat bahwa orang tua itu yang berjuang dalam mengasuh kita. Kemudian yang ketiga itu mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kita akan mencapai capaiannya itu memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga. Jadi kita akan sama-sama melihat setelah kalian belajar di materi ini, kita akan sama-sama memahami bagaimana nilai-nilai itu dalam keluarga. Oke, sebelum kita lebih jauh melihat tentang peran orang tua atau orang tua itu sebagai pendidik utama dalam keluarga, mungkin kita akan melihat dulu dari segi hukum. Atau dari saya memberikan satu pertanyaan bahwa menurut teman-teman dari mana kita mendapatkan pendidikan itu? Atau seperti apa pendidikan itu teman-teman? Dari keluarga. Ya betul sekali, bahwa dari keluarga kita mendapatkan pendidikan paling utama. Sikap kita sekarang yang kita perlihatkan kepada orang lain itu kita dapatkan dari keluarga. Cara kita menghormati orang lain itu kita dapatkan dari keluarga. Jadi perlu dipahami bahwa lingkungan yang paling pertama mendidik kita adalah keluarga. Dari keluarga lah kita mulai berkembang. Keluarga baru kita ke masyarakat, dan masyarakat kita ke lingkungan sosial. Jadi kita akan sama-sama melihat tentang keluarga, tetapi sebelumnya kita akan melihat tentang dasar hukumnya. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab itu khususnya kepada kitab Perjanjian, kita mengenal yang namanya hukum Torah. Semuanya itu apa itu Torah? Hukum Torah. Dan hukum Torah itu terdiri dari berapa kitab? 5 kitab. 5 kitab, dan menurut teman-teman berapa jumlah hukum itu? Berapa jumlah hukum dalam kitab Torah? Ada berapa? Ada? 10? Ada 613 ini. Jadi itu hanya kalau kita belajar tentang hukum Taurat, mungkin sering dibacakan di gereja tentang ke-10 hukum. Tapi kalau kita melihat lebih jauh ke 5 kitab Taurat itu sebenarnya ada 613 hukum yang mengatur tatanan hidup orang. Ya, karena ini berbicara tentang konteks orang Israel. Jadi di dalam kitab Taurat ini juga terdapat tentang hukum yang mengatur tentang orang tua. Coba teman-teman buka kitab. Coba ulang ya di kitab. Hendak kalian itu mengajarkannya berulang-ulang. Ya, ulangan. Ulangan nama itu cuma maaf. Coba baca dulu. Bilang. Ulangan 6 ayat 7, firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ya baik, terima kasih. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kata berulang-ulang di situ mengartikan bahwa orang tua itu harus mengajarkannya secara berulang-ulang. Mau memiliki perlu betul-betul anak-anak. Kita perlu mendapatkan didikan, dan didikan itu kita dapat dari orang tua. Dan orang tua juga harus sadar akan hal itu, bahwa ternyata saya hadir untuk mendidik anak-anak saya. Ternyata saya ada untuk mendidik mereka. Nah, makanya dalam kitab Efesus, coba buka saudara Jimmy. Kitab Efesus
kitab Amsal 2, coba teman-teman baca semuanya di sini, kitab Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Jika orang muda Oke, stop di situ. Jadi didiklah orang tua itu, didiklah anak muda itu menurut jalan yang patut baginya. Jadi orang tua harus sadar sebenarnya di situ bahwa ternyata saya ada untuk mendidik mereka. Alkitab mengatakan bahwa anak muda harus dididik menurut jalan yang patut bagi mereka. Jalan seperti apa yang patut bagi mereka? Ingat ya, dalam kehidupan kita mempunyai pilihan bebas dan kita berhak memilih dua jalan, yaitu jalan baik dan jalan yang buruk. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa orang tua sebenarnya ada untuk mendidik kita ke arah yang benar. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya bahwa mali kami bokop ya, kita mau kami tahu tentang kami dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi sejatinya orang tua itu menginginkan anaknya baik di luar sana. Makanya kita mengatakan bahwa hendaklah engkau mendidik mereka ke jalan yang patut bagi mereka. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akan bagi dalam dua kelompok. Yang ada di sana satu kelompok, yang ada di sini satu kelompok. Jadi, ya saya akan bagi dalam dua kelompok. Yang ada di sini kelompok satu, yang ada di sini kelompok dua. Jadi kelompok ini akan mencari tentang pesan Alkitab bagaimana Alkitab mengarahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi kalian cari yang mana ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa orang tua itu perlu mendidik anak-anak mereka. Kemudian sebagai responnya teman-teman kelompok dua akan mencari bagaimana seharusnya anak itu menerima didikan. Tahu? Ngerti? Ngerti, Pak. Silakan dikerja selama 30 menit. Oke, Kak. Ya baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini, dan kira-kira siapa yang akan memberikan atau ada yang mau berani memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Silakan, satu orang atau dua orang. Satu atau dua orang, berdiri di depan. Baik teman-teman, dari sepanjang pelajaran yang dipelajari pada hari ini, ada satu kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu bahwa orang tua adalah sebagai pendidik utama dalam kehidupan anak-anaknya, mulai dari kecil sampai dewasa. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Jadi dua proses untuk ya, demikian pembelajaran kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa salam untuk orang tua. Silakan satu orang pimpin doa. Saudara Imba bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa.